Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A akan menampilkan hasil dari observasi kami. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu, perkenalkan kami dari mahasiswa UIN Mencari Pengetahuan Jakarta. Kami ingin untuk mewawancara Ibu terkait hal yang sebelumnya dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Anifah. Perusahaan jasa apa yang Ibu miliki saat ini? Kebetulan perusahaan kami punya nama, yaitu PT Kurus Jaya Makmur. Kami bergerak di bidang jasa pelatihan mengemudi. Saat ini usia Ibu berada di mana? 44 tahun. Pendidikan terakhir Ibu Anifah itu apa? Sarjana akuntansi. Berapa lama Ibu menjalankan usaha ini? Sekitar 23 tahun. Jabatan Ibu dalam usaha ini itu Sekretaris perusahaan. Lokasi usaha Ibu itu berada di mana, cabang atau pusat itunya? Kemudian kami ada kantor perusahaan, itu bertempat di Jalan Arya Putra nomor 1 Kedaung, pasnya di depan Makam Kedaung. Situ ada kantor PT kami. Saya ingin untuk menjawab pertanyaan ini. Boleh mau Untuk pertanyaan pertama, bagaimana menurut Ibu perihal akuntansi ekonomi atau akuntansi itu apa toh? Oke, baik, yang namanya akuntansi itu adalah pencatatan ya, ceritanya. Semacam konsep pencatatan dan sistem yang akan digerakkan untuk semacam aplikasi data keuangan yang ada di sebuah perusahaan atau di organisasi dan yang lainnya. Jadi akuntansi adalah konsep pencatatan keuangan. Baik. Lalu seberapa penting Ibu untuk pencatatan keuangan akuntansi itu dalam kegiatan usaha atau organisasi? Sangat penting, ya. Seberapa penting? Sangat penting. Karena yang namanya kegiatan usaha dan organisasi itu berhubungan sekali dengan yang namanya keuangan. Gitu. Lalu seberapa banyak yang Ibu pahami tentang inklusi keuangan? Inklusi keuangan adalah ketersediaan ketersediaan aspek-aspek yang ada di dalam perusahaan itu yang berkaitan dengan keuangan. Mau tahu contohnya apa? Contohnya untuk ketersediaan mungkin dari sistem pencatatan itu ada semacam prosedural yang jelas. Misal kalau untuk prosedural yang jelas itu kalau di asuransi kan konsepnya dari dasar itu dari bina umum, langsung malah sampai ke neraca saldo ya. Ya intinya kan itu aja gitu. Untuk presentasi dilanjutkan oleh teman-teman Ibu. Boleh nggak? operasi atau ikut yang nyatanya. Iya benar. Pertanyaan kelima, bagaimana pengalaman Ibu dalam mengakses layanan keuangan tersebut? Pengalaman Bapak atau Ibu dalam mengakses layanan keuangan tersebut. Pada dasarnya untuk awal memang agak sulit, tapi kalau sudah kita pelajari pelan-pelan itu akan menjadi mudah ya. Jadi mengakses layanan keuangan itu pada dasarnya mudah gitu. Cuman harus ada pembelajaran. Selanjutnya, apakah usaha atau organisasi Ibu melakukan pencatatan keuangan? Ya pasti. Baik, selanjutnya Pertanyaan selanjutnya, jenis apa saja sih pencatatan yang sudah dilakukan oleh Ibu? Yang jelas dari pencatatan ke awal dari finansi, kemudian ke laporan harian, terus kembali kita ke laporan bulanan sampai tahunan. Selanjutnya, apakah terdapat laporan keuangan rutin? Jika ada, laporan apa saja kalau kita boleh tahu? Ada. Tadi sudah disebutkan dari awal, kita ada laporan harian, rutin kan, kemudian ada laporan bulanan, itu juga rutin, kemudian ada tahunan juga. Siapa saja yang melakukan pencatatan dan penyusunan laporan keuangan? Semua staf administrasi kantor. Semua staf administrasi kantor melakukan pencatatan keuangan. Pertanyaan saya akan dibacakan oleh Mas. Selanjutnya, saya akan menanyakan apakah pencatatan dilakukan secara manual atau digital? Kita ada manual, ada juga digital ya Kak. Jadi buat kita berguna semua. Kendala apa yang dihadapi dalam praktik akuntansi? Nah, kendalanya itu dari berbagai staf admin kadang belum mengerti tentang apa itu pencatatan keuangan yang pasti gitu. Jadi kendalanya itu membimbing anak-anaknya staf admin agak sulit belajar baru. Apakah laporan keuangan pernah digunakan untuk pengajuan pinjaman atau pembiayaan? Pernah, laporan keuangan ya, pernah. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mas. Baik Bu, pertanyaan selanjutnya. Menurut Ibu, apakah pencatatan keuangan membantu memperoleh akses pembiayaan? Apakah pencatatan keuangan membantu memperoleh akses pembiayaan? Pada dasarnya ya, karena yang namanya perusahaan yang akan mengeluarkan pembiayaan mesti ingin tahu bagaimana dengan perkembangan perusahaan yang akan dia bantu untuk biayanya. Bagaimana lembaga keuangan menilai laporan keuangan usaha Ibu? Bagaimana lembaga keuangan menilai laporan usaha Ibu? Bapak akan baik. Ya. Apakah terdapat kebutuhan akses modal setelah usaha memiliki pencatatan keuangan yang lebih baik? Ya, Dengan pihak luar dan terdaftar terhadap usaha. sejauh mana akuntansi membantu meningkatkan kepercayaan pihak luar terhadap usaha? Yang jelas sangat membantu untuk ibaratnya meningkatkan kepercayaan. Akhirnya kan kalau udah dengan sistem akuntansi yang bagus, akhirnya kan kita ada kepercayaan dari pihak lembaga pemerintah atau pihak lembaga swasta yang kan ibaratnya menginvestasikan atau nambah menanam modal atau mungkin ada semacam kerjasama, itu akan pokoknya intinya akan meningkatkan kepercayaan terhadap PT kami. Selanjutnya, keputusan apa saja yang biasanya
didasarkan pada laporan keuangan. Keputusan apa saja yang biasanya didasarkan pada laporan keuangan? Itu keputusan untuk pembiayaan juga berdasarkan dengan laporan keuangan, kemudian kerjasama. Jadi kalau bahasanya kerjasama itu bisa jadi kata-katanya mencari modal dari pihak luar untuk investasi. Jadi, Apakah informasi keuangan digunakan dalam pengambilan keputusan pihak yang Bapak dan Ibu? ya, informasi keuangan tetap digunakan dalam pengambilan keputusan usaha. Baiklah, menurut Bapak saya, lanjut, bagaimana akuntansi dapat membantu Ibu perencanaan usaha ke depannya? Bagaimana akuntansi membantu perencanaan usaha ke depannya? Bagaimana? Ya intinya kalau pencatatannya baik, usaha berkembang, itu akan mempengaruhi untuk semacam perencanaan. Misal perencanaan depan, misal nih, tahun ini kok nggak ada kenaikan gaji. Kebetulan di akuntansi pencatatannya bagus, kemudian pemasukan juga bagus, bisa jadi nanti bulan berikutnya atau tahun berikutnya ada kenaikan gaji. Jadi mempengaruhi ya. Lanjut, apakah akuntansi membantu Ibu untuk mengurangi risiko keuangan? Ya, karena dengan pencatatan kita akan tahu bagaimana kenaikan dan penurunan usaha itu sendiri. Untuk meningkatkan inklusi keuangan melalui akuntansi. Bagaimana strategi yang efektif untuk meningkatkan inklusi keuangan melalui akuntansi? Sebenarnya keuangan akuntansi itu kita bisa dari awal, kita bisa manual dan digital. Kalau manual dan digital, berarti kita perlu sumber daya manusia yang kualitas, gitu kan? Jadi strategi kita untuk pertama menerapkan dengan sumber daya yang kualitas dulu, baru kita tambah dengan sistem komputerisasi, sistem digital. Gitu. Sekian dari kelompok A.